Seluruh rekan-rekan media yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, pada hari ini Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung akan menyampaikan press conference secara virtual terkait telah diterimanya 6 putusan Mahkamah Agung atas perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 sampai tahun 2018. Rekan-rekan media sekalian, hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima 6 petikan putusan Mahkamah Agung. Kami bacakan satu-satu, yaitu yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 2931 tanggal 24 Agustus atas nama terdakwa Heru Hidayat. Pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi baik terdakwa maupun penuntut umum. Kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 2933 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama terdakwa Hari Prasetyo. Putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 bulan. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung nomor 2935 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama terdakwa Hendrisman Rahim dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, dan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 bulan. Keempat, putusan Mahkamah Agung nomor 2937 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama terdakwa Beni Cokro Saputro, di mana menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi baik terdakwa maupun penuntut umum. Kelima, putusan Mahkamah Agung nomor 2939 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama terdakwa Syah Mirwan dan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 bulan. Yang keenam, putusan Mahkamah Agung nomor 2971 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama terdakwa Joko Hartono Tirto dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 bulan kurungan. Rekan-rekan sekalian, dengan telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, maka dalam perkara ke-6 terdakwa tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan pada hari ini Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk jaksa eksekutor untuk melaksanakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung dimaksud. Dan dari tadi sekitar jam 3 sore sampai dengan hari ini baru saja selesai, jaksa eksekutor telah melaksanakan eksekusi terhadap para terpidana tersebut, yaitu kami sampaikan untuk terpidana Heru Hidayat di mana pidana seumur hidup dengan dilaksanakan eksekusi di Rutan Cipinang. Kemudian untuk terdakwa Hari Prasetyo juga dilaksanakan eksekusi di Rutan Salemba, dan kepada terpidana Hendrisman Rahim, terpidana yang dilaksanakan eksekusi dipindahkan tadi siang dari Rutan KPK ke Rutan Salemba. Dan untuk terpidana Beni Cokro Saputro telah dilaksanakan dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dan Syah
Nirwan dan juga Joko Hartono Tirto juga hari ini telah dilaksanakan eksekusi pidana badan di Rutan Cipinang. Rekan-rekan sekalian, dengan demikian maka apabila upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang mungkin nanti diajukan oleh para terpidana ataupun penasihat hukumnya tidak menangguhkan eksekusi yang dilaksanakan oleh jaksa eksekutor sebagaimana pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, di mana permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pidana. Demikian kira-kira rekan-rekan media sekalian atas informasi yang kami sampaikan. Namun secara press release akan kami berikan kepada rekan-rekan media nanti melalui press release secara lengkap putusan dimaksud. Dan kami pada hari ini juga ingin menyampaikan ini merupakan tonggak sejarah baru dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan membuktikan Kejaksaan Republik Indonesia sangat serius dan telah melaksanakan segala tahapan secara profesional. Selain itu kami memohon dukungan dari masyarakat, pers untuk mengawal langkah kami ke depan dalam pergerakan pemberantasan tindak pidana korupsi.